Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar teman-teman? Semoga Anda semua sehat-sehat semua, khusus yang menyimak video ini. Saya mendoakan semoga Anda selalu sehat walafiat, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan sharing salah satu buku yang sangat bestseller ya di New York Times, berjudul Beresin Dulu Hidupmu, karangan Gary John Bischoff. Ubah pikiran negatif menjadi tindakan positif. Lalu, siapa itu Gary John Bischoff? Gary John Bischoff adalah dilahirkan dan dibesarkan di Glasgow, salah satu daerah yang ada di negara Skotlandia. Pada tahun 1997 beliau pindah ke Amerika. Kepindahannya ke Amerika membuka jalan untuk menekuni dunia pengembangan diri ya. Sampai beliau menjadi seorang direktur program senior di salah satu PT pengembangan diri yang terkemuka di dunia. Pemikiran beliau dipengaruhi oleh filsuf Martin Heidegger dan Hans-Georg Gadamer dan Edmund Husserl. Setelah bertahun-tahun menggeluti dunia pengembangan diri, akhirnya Gary memproduksi mereknya sendiri, yaitu filosofi urban. Komitmen hidup beliau adalah untuk menggeser kemampuan orang untuk berubah, untuk menghasilkan perubahan nyata dalam hidup mereka. Menggerakkan dari hari ke hari. Ia memiliki pendekatan yang sangat simpel, tanpa omong kosong, sehingga pengikutnya selalu semakin bertambah. Nah, dan akhirnya beliau terkemuka. Itulah salah satu profil singkat dari beliau ya, Gary John Bischoff. Buku ini tentang penggunaan bahasa yang benar dan baik untuk meningkatkan hidup. Jadi menurut buku ini ada dua jenis perbincangan yang kita lakukan setiap hari, yaitu percakapan dengan diri sendiri dan percakapan dengan orang lain. Pernah nggak sih kita itu ketika lagi sendiri atau lagi naik motor sering bercakap, bahkan mungkin pada saat kita konflik, kita mungkin sering saya bodoh atau saya nggak mampu, saya tidak bisa. Ternyata itu sangat mempengaruhi emosi kita. Nah, jadi kalau pikiran kita lebih banyak memikirkan hal-hal negatif, maka suasana hati cenderung lebih sedih, stres, dan itu yang sangat berbahaya untuk diri kita. Kabar baiknya, penelitian menemukan bahwa perbincangan diri yang positif, nah ini sebaliknya, dapat memperbaiki suasana hati, menaikkan kepercayaan diri, dan meningkatkan produktivitas dan banyak lagi. Nah, ternyata kalau kita sering, wah saya bisa, saya sehat, saya makmur, saya senang, itu ternyata bisa mempengaruhi suasana hati kita menjadi semangat ya, menjadi semangat, menjadi senang. Nah, ada yang menarik daripada buku ini, itu perbedaan antara orang sukses dan orang gagal. Jika emosi manusia kebanyakan adalah hasil dari pemikiran, maka seseorang bisa mengendalikan perasaan dan mengendalikan pikiran, atau dengan mengubah kalimat yang telah diinternalisasi atau perbincangan diri yang diawalinya sudah menciptakan perasaan. Jadi kalau kita pengen suasana kita tenang, enjoy, maka kita harus mengontrol perasaan kita. Pernah nggak kita punya perasaan sedih, galau, stres, sehingga yang terlihat dari penampilan kita itu adalah orang yang lagi bingung. Nah, ya memang kita lagi bingung kan, karena pemikiran kita itu dipengaruhi oleh kata-kata yang negatif.
Tapi kalau kita, pernah nggak kita misalkan sebentar lagi kita mau dapat uang, wah, sebentar lagi mau ketemu anak, sebentar lagi mau ketemu orang tua, senang banget kumpul keluarga, sebentar lagi ada makan enak. Pikiran-pikiran positif itu yang kita bangun, itu yang akan membuat suasana hati kita menjadi tenang. Nah, ini adalah maksud daripada buku Beresin Dulu Hidupmu. Jadi yang terpenting bukan apa yang terjadi di luar, tapi lebih penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita, respon kita. Ingat, respon kita itu kita yang menentukan. Kita tidak bisa mengubah keadaan. Orang mau marah, orang mau benci segala macam, kita tidak bisa mengendalikan itu, tapi kita bisa mengubah respon kita. Nah, seperti itu. Ini dikuatkan oleh Marcus Aurelius, filsuf Stoik yang pernah menjadi kaisar Romawi, berkata, inilah aturan yang perlu diingat di masa depan ketika suatu menggodamu untuk merasakan kepahitan. Bukan aku sangat tidak beruntung, tapi menanggung ini dengan cara menakjubkan adalah buah keberuntungan besar. Jadi para filsuf Stoik seperti Aurelius percaya bahwa peristiwa di luar sama sekali tidak ada daya kuasa atas diri kita. Kita menciptakan realitas kita sendiri dengan pikiran dan benak kita. Apa yang saya suka dari buku ini? Buku ini cocok untuk teman-teman yang mungkin belum punya panduan bagaimana cara mengolah emosi ya. Silakan beli bukunya ya. Nah, sangat rekomendasi ya. Apa yang saya suka dari buku ini adalah buku ini tidak terlalu banyak bahasa-bahasa ilmiah, sehingga sangat mudah untuk dipahami. Bahkan banyak sekali kutipan-kutipan yang sangat inspirasi ya dari buku ini. Nah, semoga buku ini bermanfaat. Demikianlah review singkat dari buku Beresin Hidupmu, ubah pikiran negatif menjadi pikiran positif sekarang. Oke, semoga video ini sangat bermanfaat. Dan bagi yang sudah video ini, silahkan share. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan tetap bunyikan loncengnya, dan tunggu video-video saya berikutnya. Sampai jumpa.